itu kualitas kependudukan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Asrisa Damanora dari absen 8. Saya Alika Putri Maharani dari absen 1. Saya Syarifah Triyotuti dari absen 31. Dan Fatikan Dwi Setiawan menjadi videografer. Oke, yang pertama itu ada pengertian. Nah, kualitas kependudukan adalah tingkat kesejahteraan dan kemampuan penduduk yang dilihat dari beberapa aspek, terutama kesehatan dan juga pendidikan. Penduduk yang sehat dan berpendidikan memiliki kualitas yang baik sehingga lebih produktif dan mampu mendukung pembangunan negara. Oke, selanjutnya adalah kualitas penduduk mencerminkan seberapa jauh penduduk itu memiliki kesehatan yang baik, seperti pendidikan yang memadai, terus mampu bekerja secara produktif, dan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian di sini ada penjelasan kualitas kependudukan menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kualitas kependudukan umumnya diukur melalui indeks pembagian pembangunan manusia atau IPM. IPM merupakan indikator komposisi yang mencerminkan kualitas hidup penduduk yang dilihat dari 3 aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Nah, selanjutnya ada penjelasan kesehatan. Kesehatan menurut WHO adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan juga sosial. Bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan saja. Lalu, jadi seseorang dinyatakan sehat apabila kondisi tubuh, pikiran, dan hubungan sosialnya itu baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004, kesehatan adalah kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan menjadi salah satu tolak ukur kualitas penduduk. Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari angka harapan hidup atau AHH. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan itu merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan kemampuan berpikir sehingga mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, upaya pengembangan SDM. Pengembangan SDM dilakukan untuk mencapai kualitas manusia yang lebih baik. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan formal di tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas manajemen pendidikan juga diperlukan agar menyelenggarakan pendidikan lebih efektif dan efisien. Di sini ada kemudian di sini ada manfaat pendidikan bagi pembangunan ekonomi. Yang pertama, menciptakan tenaga kerja. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, membentuk pemimpin yang terdidik. Dan yang keempat, setidaknya berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian serta menurunkan angka pengangguran. Selanjutnya, kualitas SDM Indonesia masih perlu diperbaiki. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti yang pertama, mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah, dan proses pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri. Dan yang keempat, mendorong partisipasi sektor swasta dalam bidang pendidikan. Nah, sekian dari presentasi kami. Sekarang kami membuka sebuah sesi pertanyaan. Ya, boleh, silakan Sela. Perkenalkan, nama saya Priscilla Zahira dari absen 25, izin bertanya. Mengapa pembahasan kualitas kependudukan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan dan pendidikan? Baik, Sela, terima kasih pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Priscilla. Mengapa kualitas pendidikan itu menyangkut pendidikan dan juga kesehatan? Nah, karena pendidikan itu
pengetahuan dan juga keterampilan. Sedangkan kesehatan itu sendiri, masyarakat yang sehat itu dapat melakukan aktivitas dengan baik. Nah, maka dari itu, kesehatan dan pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas kependudukan. Apakah terjawab? Ya, terjawab. Perkenalkan, nama saya Madelan Kirana, 20. Jadi ingin bertanya, gimana sih menurut kalian cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia? Oke, Medina Linta, izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Ini di slide yang ini, Pak. Menurut kami itu kualitas SDM itu bisa ditingkatkan dengan pendidikan yang baik, menjaga kesehatan, terus mengembangkan keterampilan. Soalnya kalau masyarakat punya pengetahuan dan kemampuan yang bagus, mereka bisa jadi lebih produktif dan bisa membantu pembangunan nasional. Terjawab? Terima kasih, kami dari kelompok 7. Maaf bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.